gue suka banyak hal yang dilarang istri sih sebetulnya. Apalagi tuh? Iya, ditanya, Thor, berapa harga lo? 200 juta? Iya, nggak, kita cuma punya 2 juta, ya udah boleh. Ya gitulah pokoknya, tetap hidup sih. Jadi gue pernah ngobrol sama, Yo, what's up guys? Balik lagi di podcast Daihatsu Ngepot. Daihatsu Ngepot, ready? Gaspol! Ini spesial nih, karena gue kedatangan tamu yang selain pelatih basket gue, dia juga AE terbaik se-Asia Pasifik. Bukan dong. Karena itu, Tora Sudiro. Waduh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Yoi, Tora Sudiro nih udah sekitar 2 dekade. Waduh, tua dong. Di dunia entertainment. Iya kan? Entertainment. Cuma kan sekarang kita lagi pandemi nih, Tor. Betul. Ya. Lagi pandemi dan banyak aktivitas juga belum bisa berjalan secara normal. Tertahan ya. Tertahan. Ya. Gue sih mau ngebahas salah satu skill lo nih, dunia aktor. Di dunia aktor. perfilman. Iya, betul. Gimana sih, Tor, di masa pandemi ini sebenarnya yang terjadi di dunia perfilman Indonesia? Wah, lagi pandemi gini dunia perfilman tetap ya turun. Oh, turun. Turun ya. Karena bukan apa beberapa PH tetap melakukan syuting, tetap bikin film gitu ya. Cuman kan media placementnya nggak ada. Karena bioskop Tutup. PPKM. Waktu itu sempat buka 50% yang nonton. Betul. Kan nggak enak. Bener-bener. Gue di sini, bini gue di sono, gitu kan jauh-jauhan gitu kan. Akhirnya orang takut juga. Mungkin gue nggak tahu sekarang apakah masih buka apa enggak. Cuman kayaknya mulai jarang tuh orang ke bioskop. Betul. Kalau toh buka juga pasti jarang. Tapi perfilman sendiri itu tetap berjalan sih. Mereka adaptasi mungkin ya. Dari yang tadinya bikin film, sekarang lari ke sinetron mungkin, atau mungkin ke web series. Ke web series, atau ya gitulah pokoknya. Tetap hidup sih. Jadi gue pernah ngobrol sama Duduk santai gitu. Bener. Jadi gue pernah ngobrol sama temen gue yang ya lumayan di circle perfilman lah. Dia bilang gini juga, kok sebenarnya di masa pandemi ini setiap orang adjust menjadi lebih baik. Iya, harus sih. Termasuk contoh mungkin ya, lu colongan ngambil shoot film dan lu setuju nggak kalau misalnya di dalam beberapa hal dunia perfilman justru makin aktif sebenarnya? Iya, kan ya namanya juga teman-teman banyak yang kreatif juga gitu ya. Betul. Begitu kayak gini pandemi kan mereka nggak bisa berkarya di media yang sebelumnya kita berkarya gitu. Kayak misalnya gue sekarang bikin bikin kayak band. Namanya The Langbird. Karena gue ngerjain waktu meleng kayak kesambet. The Langbird? Iya, The Langbird? Gue bikin lagu Iguana, tiba-tiba rame lagu Iguana. Nah, itu kan ya kita melakukan apa yang kita biasa lakukan gitu. Betul. Tapi dengan media yang berbeda aja gitu. Iya. Berusaha aja. Kalau misalnya balik lagi ke dunia film ya, yang lo tahu nih selain mungkin sepi job di masa pandemi ya, ada dampak lainnya nggak sih, Tor? Terutama sama lu, mungkin sama keluarga lu juga yang berada di circle dunia entertainment. Ya kalau sepi job di film mungkin iya gitu. Iya. Makanya itu mulai nyari-nyari sih di tempat yang lain nih, yang misalnya wah ada butuh acting di mana gitu, misalnya kayak web series lagi balik lagi ya, karena emang sekarang yang lagi rame itu sih. Web series. Terus mungkin kemarin gue sempat ditawarin sinetron, tapi gue belum siap sinetron yang pakai jas. Kenapa? Gak tahu, gue ngerasa bukan gue aja gitu loh. Gitu ya? Terlalu drama juga kayaknya orang nggak siap gitu kalau gue main terlalu drama. Jadi berusaha adaptasi aja. Gue banyak sinetron zaman dulu, cuman begitu gue masuk Extravaganza, mulai keputer tuh. Orang mulai nggak percaya gue bisa main serius. Ada beberapa gue pernah syuting adegan serius gitu, adegan percintaan. Itu yang namanya dari sutradara sampai kru sampai ujung sono nontonin ketawa-ketawa. Padahal gue udah serius ini. Karena karakter lu. Iya, terus mukanya biasa aja, kayak gue udah begini. Tapi itu tantangannya ya. Tantangan sih. Oke. Kita bicara masih terkait di dunia perfilman. Iya. Gue tuh kalau nonton film gue kecil tuh kadang WD Mochtar. Iya betul.
Dokter Gigi Fadli. Kita seumuran kayaknya. Iya benar. Yang kita omongin sama. Biasa kalau orang lain gitu nanya sama tua. gue, Tor, waktu gue kecil, gue nonton elu. Nah, kan, Itu itu gue bener. udah berasa tuanya. Nih gue udah siap nih barusan nih. Waktu gue kecil kita nonton Wedemo. Wedemo. Waduh. Sama kita Nah berarti. ini mungkin gue salah ya, koreksi gue kalau gue salah, Tor. Cuma aktor di era itu tuh kalau menurut gue total tuh. Iya. Setuju gue. Dari artikulasi semua tuh total. Setuju. Nah, menurut lo evolusi skill dari aktor di Indonesia yang terjadi sekarang itu terus berkembang nggak? Menurut lo gimana? Berkembang mungkin berkembang, tapi lebih ke menyesuaikan dengan keadaan sih. Kalau zaman dulu mungkin readingnya itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Zaman gua panjang readingnya aja 1 bulan. Zaman gua tuh rata-rata tuh film Arisan, film Quick Express, film Banyu Biru itu 1 sampai 1,5 bulan. Iya. Kalau zaman sekarang lo di calling hari ini 3 hari lagi syuting. Oke. Nah plus minusnya apa buat Plus lo jadi? minusnya ya kalau kita dapat waktu reading lebih banyak, pendalaman peran kita tuh pasti lebih dapat. Iya. Kita bisa bener. interaksi sama lawan main juga sebelumnya udah kita lakuin gitu. Kalau ini Iya, kan iya. tiba-tiba 3 hari terus lu dapat anak gitu. Iya. Ya kan anak cewek udah 16 tahun. Lah kan gua kedekatan sama dia aja nggak ada. Iya gitu benar, kan. chemistry ya. Iya, gua mau megang sayang gitu, berasa kayak pedofil. Iya kan? Bener. Kayak gitu tuh apa chemistry-nya itu yang bener-bener menurut gua agak kurang ya. Pada kejar setoran kali, Tor. Jadi mau Iya, cepet naik akhirnya sih tayang, ya begitu. nggak bisa disalahin sih satu sisi Nggak ya. bisa salahin, karena emang zamannya begitu. Iya. Kita bicara kalau di dunia olahraga namanya rookie. Rookie, Pendatang baru. baru, iya. Nah, Pendatang baru. aktor atau aktris pendatang baru yang lo suka belakangan ini siapa, Tor? Yang gua suka ya, gua tuh kalau cowok gua suka sama ada namanya Fatih Unru. Oke. Namanya Fatih Unru. Dia, gua belum pernah lihat dia jadi peran utama sih. Cuman dia itu anaknya ada salah satu guru gua juga namanya Yayu Unru. Dia tuh guru besar di dunia peraktingan gitu. Nah, si Itu Fatih, anaknya? Anaknya. Lo Oke. kalau ngeliat di YouTube gitu ya, ada tuh si Fatih Unru, dia masih 3 tahun udah apa ya? Udah main Kalau di mana ngomong nih? panjang tuh Pidato? bukan, ya hampir kayak pidato. Apa kalau di dunia seni itu adalah dia. Puisi? Ya hampir kayak puisi gitu, tapi panjang gitu dia ngomong sendiri gitu. Oke. Nah, Umur 3 tahun tuh ya 3 saat tahun itu. itu hebat banget sih, dan banyak kehebatan dia yang lo bisa lihat di YouTube yang wah gila juga nih anak Nina. Dia salah satu one of the best, calon the best Sekarang udah usia berapa aktor berarti, Indonesia. Tor, dia? Sekarang tuh dia udah masih kecil sih, cuman udah gede. Masih kecil, tapi udah gede. Tapi masih sekolah, Mak. Masih mungkin 15-16. Oh, 15-16, tapi punya potensi ya? Punya sangat itu. Kalau cewek sih banyak ya. Saya banyak. Cewek tuh yang menonjol tuh Dinar Candy ya. Bukan. Salah. Film kita. sorry. Kita bahas film. Sorry. Tadi gue baca Film soalnya itu. artis yang Artis menonjol. yang menonjol, iya betul. Yang ada di sini cuman itu. Artis menonjol. Artis menonjol, coba siapa? Tisa Briani tuh jago. Oke. Ada Tisa jago, Iya, terus iya, si iya. Baby Sabina juga bagus dia mainnya. Dia jadi anak gua nanti ada film Naga Bonar 3, dia jadi Wah, anak tuh gua. dia tuh. Baby Sabina. Terus siapa yang anak kecil yang main di Pengabdi Setan tuh, gue sempat syuting sama dia tuh. Nah, gue tuh lagi kagum sama anak-anak kecil sekarang. Anak-anak kecil tuh begadangnya kuat-kuat banget. Energinya masih banyak, Tor. Iya bener. Iya. Nah, itu salah satu anak yang main di Pengabdi Setan yang jadi anak kecil. Tiba-tiba jam 2 pagi, kita lagi capean syuting, kita lagi nunggu, tiba-tiba dia masuk ke dalam ruangan, dia teriak, "Aku anak iblis!" Ngaco. Untung nggak kesurupan dia. Iya, gue pikir kesurupan. Karena jam 2:30 pagi, anjing teriak-teriak begitu nih orang. Apalagi lokasi syuting di Lokasi syutingnya di rumah tua. rumah tua ya kan tuh. Cuma nggak ada pengalaman aneh-aneh. Nggak tuh. ada. Nggak ada ya. Nah, Setannya takut sama gue. lebih setan. Iya bener. Tor, tapi kita kan bicara film nih dari Iya. tadi. Mungkin setiap industri, setiap skena ada perlu input, ada perlu Iya. insight-insight dari para pelaku deh. Industri film di Indonesia, menurut Tora Sudiro apa sih yang perlu dibenahi? Wah, Wah, bisa 3 jam. banyak sih Banyak, sebetulnya yang ya. harus dibenahin ya. Cuman gue nggak berani. Ntar gue nggak diajak Nggak syuting. nggak ada job lagi. Enggak dari sih, Pak. Misalnya dari gua aja ya, sisi aktoran mungkin callingan artis tuh juga harus
benahi gitu. Kadang kita nunggu terlalu lama untuk misalnya satu scene akhir. Jadi kita di calling jam 6 pagi gitu misalnya, syutingnya baru jam 12 malam. Nah, itu kan tanggung fresh jawab kita lagi, tuh ya? susah ya. Iya. Tanggung jawab kita harus kelihatan fresh di depan kamera gitu. Begitu lo mau syuting jam 12 malam, Tor, wajah lo riang. Gue lagi nggak bahagia gitu misalnya gitu kan. Kelamaan gitu. Itu yang paling simpel. Terus apa ya? Banyak sih kalau film sih. Lokasi juga agak susah-susah juga, apalagi pandemi gini nih. Betul. Kita mau lokasi syuting agak ribet juga sih di mana-mana. Ya terkait izin dan lain-lain, Iya, Tor ya. Iya. Banyak sih kalau film. Lu juga identik sama otomotif nih. Iya, gue suka motor. Benar. Gue suka motor, gue suka mobil, gue suka sepeda, gue suka banyak hal yang dilarang istri sih sebetulnya. Apalagi tuh? Iya itu dia, mobil, motor, Mobil. sepeda. Ngapain sih motoran jauh-jauh gitu kan? Oh, lebih ke Gua situnya, lakuin, bukan Karena karena tantangan, spendingnya. Iya, karena gue hidup bahagia dengan istri gue. Oh, betul, Jadi amin. harus ada gesekan-gesekan Oh, iya yang kita benar. lakukan kan. Tapi kalau sering-sering nggak berani kan? Nggak berani. Jangan. Iya, iya. Nah, apa sih pengaruhnya, Tor, si keminatan lo itu sama dunia otomotif terhadap ya mungkin lo bikin karya, apa ada impact-nya nggak, Tor? Kalau sekarang iya, jadi banyakan selama pandemi ini kerjaan gue banyakan touring. Oke. Jadi gue seneng banget roda dua dari dulu ya. Jadi bolak-balik kalau misalnya di ajak, ada kerjaan ngapain ke Jawa Tengah, ngapain kita touring gini-gini. Oh siap gitu. Tanpa pikir panjang. Tanpa pikir panjang sih Kak. Iya, Jadi belakangan ini memang kebanyakan kerjaan gue touring, terus foto, misalnya posting di Instagram gitu. Sama motor lo ya, siap gitu. Oke. Karena emang lo suka. Emang gue suka, Iya. emang gue seneng aja. Paling jauh kemana, Tor? Paling jauh gue udah dari kilometer 0 ke kilometer 0 ya di Taman Mini ya. Itu 3 dekat, kali. Tor. Iya benar. Sehari gue 3 kali gue betulin. Itu dekat. Jauh. Coba dari Sabang sampai Maroke. Oh iya benar. 3 kali. Tapi taman mini. Benar. Itu bensin juga kayak 20.000 cukup. Aman. ya? Aman. Nah, pandangan lu nih, Tor, tentang Daihatsu yang bikin web series. Kenapa nggak dari dulu? Oh dulu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Ini baru Dulu belakangan zamannya. kan Nggak, udah emang mulai. Sekarang sih emang udah saatnya ke situ juga kan. Selain dari web series juga ceritanya juga belakangan juga bagus-bagus. Iya. Dan juga ini juga apa ya? Bagus untuk promo juga. Iya, Betul kan? Iya, benar. Begitu ditonton, sekarang gini, anak sekarang lebih milih nonton TV pakai iPad. Setuju. Anak Setuju. sekarang lebih seneng milih apa yang mereka pengen tonton. Iya, Iya jadi kan? dia bisa milih sendiri ya. Iya betul. Iya. Nah kalau misalnya ada program yang mengena ke anak muda gitu ya misalnya, mengena ke anak muda terus ditonton, nah kan udah jelas itunya. Ngerti nggak sih gue ngomong apa? Enggak. Jadi jadi itu lebih fokus dari bisa kehitung loh, digital tuh ternyata bisa kehitung. Bener, Iya kan? bener, Bagus bener. banget gitu. Gue tuh agak terlambat masuk digital karena gue pikir kalau semua lari ke digital, yang belain TV siapa? bener. Oh, lu masih ada pride itu Ada ya? lah, gue kan Oke. dibesarkan dari keluarga yang baik-baik. Oh, Apa hubungannya ya? nggak ada hubungannya. Nggak ada Ini TV kita bahas, Ke iya. TV ya. Tapi ternyata TV tidak memihak saya. Akhirnya Jadi- kemarin tuh gue mulai belajar YouTube, gue Oke. bikin YouTube, gue bikin apa Instagram gue jalanin, Iya. Twitter juga gue ngoceh sekali-sekali gitu. Pokoknya TikTok? TikTok udah mulai. Iya, benar-benar. Walaupun agak malu saya. Kenapa sih kita harus joget-joget? Benar. Tapi paling tidak berarti lu adaptasi ya? Adaptasi gue berusaha untuk dunia digital. Gue ya? harus berusaha mengenal dunia digital. Dan memang si Daihatsu yang bikin web series ini menurut gue ya juga jadi wadah sih Iya betul. buat teman-teman yang berada di industri itu. Iya. Gitu. Tapi dia kayaknya agak kurang peran ayah ya kayaknya. Ya. Oh, betul. Cocok Yang- loh, gue bisa. Menurut gue tuh kurang ayah yang agak tinggi gede, Iya Tor. betul. Itu loh Iya. menurut gue. Kalau soal tato doang, ada saya make upnya buat ngapus. Bener, bisa dihapus ya. Harusnya yang berikut ada lu sih. Iya betul. Iya, benar-benar. Tapi kalau masalah soal harga, jangan takut Oke. ke saya. Iya. Saya kalau ngasih harga memang tinggi. Oke. Tapi, Tapi tapi ditawar. Kayak waktu itu gue pernah dapat acara talk show, ditanya, Tor, berapa harga lo? Gini, kita mau talk show. Gue 200 deh. 200 juta? Iya, tawar aja. Nggak, kita cuma punya 2 juta. Ya udah boleh. Masalahnya kan kalau kita ngasih harga ke diri kita murah, siapa lagi yang menghargai kita? bener. Tapi lu ambil juga tuh, Tor. Ambil. Anaknya 5. Bener. Apalagi pandemi. 1 mau kuliah.
Bener-bener. Itu Daihatsu web series. Wah, Figura ayah. peran ayah, peran ibu juga saya bisa. Oh, bisa juga. Bisa. Pernah Bener. kan berapa kali gue Bener. memerankan peran ibu Bener-bener. bisa. Iya. Pokoknya apa aja nih, ayah, Iya. ibu. Anak SD nggak bisa. Nggak bisa. Iya, kelihatan gede. Karena tinggi banget, Iya, udah brewok. susah. Benar. Balik lagi ke otomotif, identik dengan Tora Sudiro. Iya. 20 tahun terakhir nih, mobil udah banyak adaptasi jadi matic. Iya betul. Tapi buat seorang lu masih suka manual nggak? Atau lu tetap, ya matic sih macet-macet, gue nggak pegel sih. Tora Sudiro pilih manual atau matic? Jadi gini, sempat tuh dulu Serius, ada ya? mobil yang bisa parkir sendiri. Oh ya? Iya, mobil parkir sendiri. Mobil ya kalau jalan bisa jalan sendiri, tapi ada sensor kanan kiri. Ada Gue tuh. nggak tahu tuh. Masa Iya? nggak tahu? Wah, harus dipelajari tuh. Oke. Nah, ada mobil-mobil seperti itu tuh. Tapi Jadi kitanya nggak nyetir tuh, Tar, gitu? nggak nyetir. Oke. Gua setelah itu banyak banget matic itu, bukan cuma matic Oke. gini, bisa parkir sendiri, bisa ini. Tapi gue lebih senang gue bayar supir karena lebih murah. Murah, Iya, bener. Jadi bukan manual, bukan matic, ada yang nyetirin. Iya, nggak cuma bisa parkir sendiri, bisa parkir di basement. Bener. Iya, bener. Nah, kalau gue suka Jemput di lobi. bukan, gue suka matic sih. Kalau gue belakangan ini suka matic. Dulu mungkin gue suka manual, cuman belakangan ini emang kebutuhannya lebih ke matic sih. Kalau Iya. matic tuh gue lebih banyak bengong di mobil, enak. Kaki bisa naik satu. Iya, gue bisa sempet ngayal-ngayal gitu. Masa? Tetep nggak boleh dong, Tar. Nggak boleh ya? Iya. Oh iya, apa. Iya. Kan gue disupiri. Oh benar. Supir. Iya. Gue kasihan sama supir gue, jadi gue kasih matic. Gitu ya? Benar. Nah, Tor, Ini yang lo muncul yang matic apa bukan? matic. Oh iya. Bener, bagus. Tor planning Tora Sudiro beberapa saat ke depan nih, 2021 udah mau habis nih. 2021 udah mau habis, iya. Dan 2021 itu kesalahan. 2020. Jadi pas 2020 masuk, gua itu 2019 Desember terakhir tuh gua tulis 2020 tahun gua nih. Oh, lo ngomong gitu? Pandemi. Oh iya bener. Sepi salah. Gua 2022 nih. Lo akan menulis hal yang sama? Gak mau. Bener. Tapi 2022 gua ngapain dia? Gua mungkin akan mulai rajin lagi membuat YouTube. Oke. Karena ternyata menyenangkan juga syuting di rumah, syuting sendiri. Paling nggak kita tetap kreatif, Tor ya? Iya, terus masukan dari netizen juga banyak gitu. Bener. Langsung, wah, gue jawab, bisa, akhirnya ngobrol gitu. Iya. Apa aja sih konten YouTube lo sih, Tor? Yang Nggak ada, gue biasanya konten tuh di rumah jemuran. Oh, betul. Kadang, gue pengen Bener-bener. nunjukin sesuatu yang orang nggak lihat di luar gitu. Iya. Karena kan Tidur siang. Iya, orang bener. kan mikir, wah, Tora nih pasti komedi banget nih di YouTube. Enggak, gue serius. Itu seadanya gue di rumah. Iya. 2022, tapi lo optimis gak sih nih perfilman Indonesia bisa bangkit? Perfilman Indonesia akan adaptasi sih. Iya. Kalau bangkit sendiri gue nggak tahu, karena gue yakin juga sih si pandemi ini masih panjang. Masih panjang ya? Iya, karena terus-terusan kita tuh kayak apa ya, ngelawan, belum ketemu. Kalau misalnya Mario Bros belum ketemu King Kupanya. Itu raja terakhir. Iya betul. King Koopa. Ini terus-terusan nih dari kemarin tempat. Betul. Padahal dulu kita sering Benar. Sekarang lagi libur. Iya makanya. Bener. Karena namanya dipakai si pandemi. Si ini. pandemi. Sialan. Benar. Habis Delta 22. Iya Dia benar. mau muncul lagi katanya Ada lagi, 22. bener. Nanti ada lagi gitu. Kita kayaknya diserang Kamehameha terus. Benar. Nah, ya. Jadi ya kalau misalnya ditanya apakah film Indonesia akan bangkit di tahun 2022, ya Hollywood aja ketar-ketir. Benar. Gimana kita gitu kan. Iya benar. Tapi sih mudah-mudahan si vaksin ini juga bisa ngebalap si varian Iya. baru tuh. Iya mudah-mudahan sih. Karena di luar negeri kan kalau gue lihat tuh udah pada buka ini ya. udah pada buka Masker ya. Oh iya. Benar. Tapi Spider-Man belum. Belum. Karena belum rilis juga. Bentar Iya. dikit lagi deh. Dia nggak mau Venom, nggak mau buka masker. Benar. Iya. Walaupun di situ udah kebongkar tuh identitas Tom Holland. Iya tuh. benar. Iya. Iya benar. Tor, tapi balik lagi nih, harapan lo buat teman-teman yang memang terdampak pandemi deh.
yang memang lagi pada putus asa, lagi aduh gue nyerah deh. Karena menurut gue yang bisa bikin segala industri ini terus jalan ya kita optimis sih. Iya, memang. Sebetulnya ya itu doang sih kuncinya saat ini ya. Iya. Karena kadang wah kita bikin ini, waduh ketutup ini juga pandemi. Kita ketutup pandemi juga. Kalau gue ya emang tetap harus ada optimisnya lah kita lah. Walaupun kadang duitnya nggak ada, tapi optimis aja. Iya benar. Iya kan? Siapa tahu nanti tiba-tiba malah menghasilkan. Iya benar. Gitu kan, kayak misalnya, rajin. Kalau gue emang sebetulnya agak lumayan karena udah ada nama sebelumnya. Jadi gue posting, tiba-tiba ada endorsean, ada ini gitu kan. Paid promote. Iya, padahal kan tadinya, waduh gue ngapain ya. Satu-satunya hal yang paling pinter gue lakukan cuman punya istri pemain sinetron. Oke. Iya, karena dia syutingnya nggak kelar-kelar kan, terus syuting kan. Iya benar. Cuman saya mintanya malu. Tapi kan mau web series Daihatsu siapa tahu? Oh iya, Karakter jadi ayah. bapak. Karakter ayah. Bapak, cakep. Bener. Iya. Kamu kenapa nak? Lo fit banget untuk karakter itu. Iya. Bener-bener wibawa. Aduh. Iya. Tor, lo identik juga sama komunitas prediksi nih. Iya betul. Ya, itu seru banget sih. Seru Gue sih. lihat dari outfit lu kadang-kadang apa, goodie bag lu lucu-lucu. Iya. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tuh sejarahnya gimana tuh, Tor? Sejarahnya sebetulnya si Andre beli motor. Udah segampang itu. Oke, dan dia ngumpulin. Si Andre beli motor, terus dia sholat Jumat ketemu Ronald. Gue habis beli motor. Terus si Ronald bilang, oh iya, gue juga ada motor. Kita muter nih sama-sama. Oke, kita ajak teman-teman yang lain. Siapa aja? Diundang lah, karena mungkin tahu gue suka motor, gue. Terus diundang beberapa teman yang lain lah. Wendy. Pokoknya akhirnya terkumpullah 13 orang. Ferry Mariadi terakhir kalau nggak salah. Oke. 13 orang terkumpul, akhirnya jalan. Mulailah dengan kekurangan kita. Iya, Jadi misalnya benar. naik motor, motornya mogok. Akhirnya boncengan orang sibuk semua. Pasti motornya nggak ada yang mulus. Pasti motornya mogok. Pasti motornya kurang oli. Pasti akinya rusak. Pasti gitulah. Terus udah hari pertama kita jalan tuh, kita lama di pom bensin. Ada kali 15 menit, 20 menit. Karena? Andre nggak tahu cara ngisi bensinnya. Oh gitu ya? Dia beli Vespa 946, tapi dia ada ngisi bensinnya gimana gitu. Sampai akhirnya kita berembuk, kita buka YouTube. Karena nggak ada yang tahu motornya kecanggihan. Ada. Akhirnya ada. Gitu sih awalnya sih. Nah kita Sabtu ini, tanggal berapa tuh pokoknya? Iya. Nah kita mau launching musik orkes sakit hatinya si Prediksi. Oke, semuanya ikutan tuh, anggota Ikutan lo? semuanya. Iya. Ikutan semua. Iya. Karena kita lagi nggak ada kerjaan waktu Oh itu. iya, jadi disibukin aja ya? Iya. Yang penting pergi dari rumah, jadi istri taunya, wah, padahal mah nggak. Sosmed jalan aja terus, Sosmed jalan terus, iya. Padahal banyak juga yang nggak diupload kan? Enggak. Saya udah kapok sekarang, upload story kalau lagi kerja. Karena? Banyak kan nggak kerjanya. Jadi kan malu kan, tadi kan berangkat nih, mantep dia. Wah, lokasi syuting, sekarang saya udah nggak. Udah nggak? Iya, benar-benar. Prediksi tapi udah berapa tahun, Sir? Prediksi udah tahun ketiga kalau nggak salah. Tahun ketiga ya? Tahun ketiga. 2019 berarti? Iya. 2019. Tahun ketiga kita. Oke. Guys, tadi lo udah dengar sendiri gimana seorang Tora Sudiro punya pandangan terkait industri perfilman di Indonesia. Dan harusnya sih mudah-mudahan walaupun pandemi mungkin masih panjang, tapi harapan lo bisa segera beres lah ya. Iya, yang Begitu bisa cari duit lagi. Bener. Medianya banyak kok sekarang, jadi nggak usah takut. Nah, itu juga gue juga baru tahu mengenai sejarahnya Prediksi, kesibukan Tora Sudiro sekarang. Banyak banget insight yang bisa diambil lah, terutama terkait industri perfilman dari Tora Sudiro. Jadi buat sahabat Daihatsu, thank you udah nyaksiin spesial episode ini. Daihatsu Ngepot, ready? Gaspol! Jangan lupa subscribe YouTube channel Daihatsu Sahabatku, juga follow Instagram Daihatsu IND. Jadi itu adalah merupakan cerita yang menarik dari Tora Sudiro yang terus mencari karya di masa pandemi. Daihatsu web series tolong. Ya oke? Tor, thank you ya. Thank you ya. Siap. Gue Riko Lubis. Tora Sudiro.